Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Septiani, NPM 18742041, Program Studi Budidaya Perikanan semester 4 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi mata kuliah manajemen kesehatan ikan. Berikut penjelasannya. Materi pertama yaitu teknik pengobatan pada ikan. Sebelum melakukan pengobatan pada ikan, perlu dilihat diagnosis ikan yang sakit. Pengamatan ini dapat dilihat dari gejala klinis, pola kematian, ketidaknormalan pada tubuh ikan, serta kondisi lingkungan. Teknik ini mempunyai 4 metode, yaitu penyuntikan, perendaman, melalui oral pakan, dan dengan cara pengolesan. Dengan metode penyuntikan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui bagian punggung dan melalui rongga perut. Setelah itu, dosis yang digunakan itu sesuai dengan takaran yang ada di label. Lalu setelah itu, ikan dikarantina, dipisahkan dari ikan lainnya agar mencegah penularan pada penyakit. Yang kedua yaitu metode perendaman. Metode perendaman ini adalah dengan cara merendam ikan yang sakit dengan dosis yang tertera di label pengobatan. Perendaman ini dapat dilakukan selama 15 menit atau 20 menit. Jika sudah selesai, ikan dikembalikan ke tempat asalnya. Yang ketiga yaitu metode oral atau pakan. Ini dilakukan dengan cara mencampurkan obat dengan pakan ikan yang sesuai dengan penyakit ikan dengan dosis yang sudah tertera dan jenis penyakit yang ada dalam tubuh ikan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu dengan cara pengolesan. Pengolesan ini dapat dilakukan dengan cara apabila bagian tubuh ikan terdapat borok atau luka. Lalu di borok tersebut atau luka tersebut dioleskan dengan salep dengan waktu 3-5 detik. Setelah itu dikembalikan ke wadah karantina. Materi yang kedua yaitu cara memperbanyak probiotik dalam budidaya perikanan. Probiotik adalah istilah yang digunakan pada mikroorganisme hidup yang dapat memberi efek baik atau kesehatan pada organisme lain atau inangnya. Cara memperbanyak probiotik yaitu salah satunya dengan menggunakan molase. Molase digunakan 60 ml dan probiotik digunakan 40 ml. Dihomogenkan, dicampurkan, setelah itu dimasukkan dalam jerigen dengan berisi air 1,9 liter dan ditutup kurang lebih ditunggu sampai 1 minggu. Materi ketiga yaitu penguji sel darah pada ikan. Sebelum mengambil darah, gunakan Na-sitrat sebesar 3,8%. Berfungsi sebagai koagulan atau anti beku darah. Pengambilan darah pada bagian pangkal ekor ikan. Lalu letakkan sampel darah pada tabung. Dilanjutkan pengamatan hemoglobin, mengambil darah menggunakan pipet lalu dimasukkan ke dalam naimometer. Sampel diambil 0,02 ml, kemudian diletakkan pada tabung, lalu ditambahkan dengan aquades, dihomogenkan atau dicampurkan membentuk angka 8. Lalu setelah itu sampel diambil lalu diamatin ke mikroskop untuk melihat sel darah pada ikan. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, pengujian bahan pencemaran pada air atau yang disebut dengan bioassay. Tujuan dari pengujian bahan pencemaran pada air ini untuk mengetahui sampel air dari kolam budidaya apakah banyak mengandung bahan tercemar atau tidak. Dalam pengecekan pencemaran ini dapat dilakukan dengan parameter berupa deometer atau test kit yang digunakan untuk mengetahui kadar oksigen terlarut pada perairan. Pengujian ini dilakukan selama 5 hari dengan cara mengambil sampel air ke dalam botol, lalu hindari sinar matahari. Jika sudah
selesai kalau hasil BOD-nya tinggi, terdapat pencemaran tidak baik yang ada di perairan tersebut, sehingga oksigen di dalam perairan tersebut berkurang oksidasi. Selanjutnya materi yang kelima yaitu penggunaan bahan kimia obat. Bahan kimia obat-obatan bertujuan untuk mencegah atau mengobati penyakit pada ikan. Ada beberapa obat yang sudah tidak boleh digunakan, terutama bagi ikan konsumsi, karena bahan kimia obat yang di dalam itu biasanya mengandung zat beracun. Dan bahan kimia obat yang masih boleh digunakan seperti antibiotik dan antiseptik. Itulah yang dapat saya sampaikan dari 5 materi mata kuliah manajemen kesehatan ikan. Jika terdapat kesalahan kata atau kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.